Mungkin banyak gitu ya yang tahu dan auto closing deh pokoknya kalau pakai cara ini gitu ya. Jadi pokoknya harus semangat terus ikut live kali ini karena tentunya sangat-sangat bermanfaat untuk kakak-kakak semuanya yang lagi di rumah aja tapi auto closing ya. Jadi sekali lagi kakak-kakak walaupun di rumah aja tetap bisa cari cuan gitu ya. Karena walaupun di rumah tetap produktif juga nih Mbak Dia. Bener banget. Jadi walaupun di rumah tetap produktif, tetap dapat duit. Gimana tuh caranya ya kan? Enak banget pokoknya. Nanti kita bakalan ngajarin itu semua di sini dan tentunya selain kita memberikan materi, kakak-kakak juga bisa memberikan pertanyaan yang bagus-bagus biar nantinya kita pilih nih buat nantinya dijadikan pemenang giveaway ya untuk sesi 2 kali ini. Mungkin juga kalau misalkan ada yang mau sharing atau berbagi pendapat atau berbagi pengalaman ya. Mungkin boleh juga nih. Kita kan belajar bareng ya di sini. Bener banget. Jadi boleh banget gitu ya, sharing-sharing. Mungkin sebelumnya Kak aku sebelum pandemi mungkin banyak banget nih yang beli, setelah pandemi kok jadi turun banget ya yang beli. Itu nanti boleh deh sharing-sharing gitu ya. Oke, ini dari Merangin Jambi udah hadir juga. Jatinegara, Jakarta Timur, terus Surabaya. Mas mohon di mute katanya. Oh maksudnya yang ini ya. Oh oke. Oke, mungkin kakak-kakak yang di Zoom mohon di mute ya suaranya biar mungkin rekan-rekan lainnya nggak terganggu gitu ya. Kita karena di sini sama-sama mau belajar kayak gitu ya. Itu suara bapak. Oke, mungkin rekan-rekan yang lain minta tolong ya untuk lainnya itu di mute gitu biar sama-sama mendengarkan nih nanti materi kali ini gitu. Nah yuk nyimak yuk nih dari Kak Marsi, ayo nyimak gitu. Mantep banget deh pokoknya harus semangat ya karena 2 jam ke depan kita akan membawakan materi yang menarik banget. Pasti nanti kakak-kakak juga suka banget nih dengan materi ini gitu. Yuk untuk kakak-kakak boleh ya nanti mungkin giveaway-nya di pertengahan kali ya Mbak Amel ya karena kan ini apa namanya kakak-kakak sekalian pengen langsung segera nih buat tahu materi kali ini gitu. Mungkin sambil dipersiapkan dulu untuk materinya, kita sambil absen-absen lagi ya. Gitu. Mas, tolong materinya. Oke. Nah, ini udah dari Cikampek juga udah ada ya. Keren banget pokoknya. Lampung Timur. Dari Madura juga tuh ada Ponorogo udah nyimak nih. Kemudian dari mana lagi yuk dibantu ya di tag rekan-rekannya biar segera join gitu, gak lupa. Takutnya rekan-rekan yang lainnya tuh lupa gitu ya, jadi bisa dicolek dulu deh, di tag lagi rekan-rekannya untuk segera join ke live kali ini gitu. Oke, dari Kak Lulu nih udah hadir lagi nih dari Cianjur. Terus bener dari banget, Pati. dari Pati ya. Dari Cikarang. Dari Cikarang baru ya. Di mana tuh, Mbak? Aduh, di area Jabodetabek ya. Tulang Bawang. Tulang Bawang. Mana lagi nih? Dari mana lagi yuk absen dulu yuk. Sambil ya. di tag nih teman-temannya Sambil di tag teman-temannya yang lain biar segera join di live kali ini gitu. Oke, yuk semangat yuk belajar yuk, semangat belajar bareng-bareng gitu ya. Bener banget nih. Yuk kita sama-sama semangat buat belajar bareng-bareng karena di sini bakalan lebih seru lagi ya. Jadi jangan salah, ini bakalan lebih seru lagi karena ini akan membahas tentang gimana sih caranya kita tuh berjualan agar tetap dilihat konsumen walaupun di pandemi seperti ini gitu ya. Jadi tetap cuan walaupun di rumah aja gitu. Tetap cuan walaupun di rumah aja gitu. Karena tentunya walaupun pandemi kan kebutuhan juga semakin meningkat juga ya. Apalagi karena mau lebaran.
Kemarin juga minyak goreng mahal banget nih kayaknya. Jadi butuh cuan ya kan. Ibu-ibu nih aduh harus ekstra juga gitu ya buat cari cuan juga gitu. Walaupun di rumah aja tetap pakai HP aja udah dapet cuan. Siapa Iya. sih yang nggak mau kayak gitu Kan loh. praktis banget juga Praktis, ya. auto closing pokoknya. Tuh, nah yuk. Ayo Besti nanti konser TikTok bareng katanya kalau udah mahir. Mantep banget nih Kak Cindy ngajakin bestinya gitu ya, Kak Uut. Mantep banget ntar kalau udah mahir langsung deh duet, pokoknya duet maut. Live bareng. Iya bener banget. Mbak suaranya nggak jelas kayak Kak ada. Oh udah jelas ya suaranya ya. Oke deh, mungkin ini udah terlihat ya slide-nya. Apakah sudah terlihat slide-nya? Bisa tulis di kolom komentar. Kalau sudah nanti kita udah mau mulai untuk materinya. Oke, mungkin minta tolong di komen ya. Sudah. Oke deh, thank you Kak Cahyani, mantep banget. Oke, nah untuk kali ini ya seperti janji kita tadi nih ya Mbak Mel ya yang siang tadi, pokoknya tentunya di sini kakak-kakak udah Udah maaf makan nih, udah siang. makan siang ya, udah makan siang, terus juga udah sholat juga ya. Jadi kita lanjut lagi nih materi bagus kita gitu ya. Oke, nah di sini kita bakalan ngebahas tentang sosial media marketing. Apa sih sebenarnya sosial media marketing itu gitu. Nah, yang pertama yaitu sosial media marketing itu nantinya yang akan kita bahas itu nggak cuma itu aja, tapi yang pertama poin pertama itu ada sosial media marketing, kemudian juga yang kedua ada Market analisis, kemudian terus ada content content plan plan. dan juga review gitu ya. Nanti kita akan bahas itu, kemudian juga ada TikTok juga gitu ya. Nah, kemudian mungkin bisa dibaca dulu Mbak Amel yang sosial media marketing ini. Oke, jadi sosial media marketing adalah bentuk pemasaran yang menggunakan media sosial dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan nih. Jadi penjualannya itu ditingkatkan menggunakan sosial media gitu. Jadi sosial media marketing ini adalah merupakan platform yang media sosial yang bertujuan agar nantinya kita terhubung dengan audiens atau konsumen kita agar bertujuan membangun brand, kemudian juga membangun tokonya kita seperti itu, serta juga meningkatkan traffic website. Kenapa? Oke. Nah kemudian selanjutnya pilihan sosial media marketing sebenarnya itu ada 3 pilihan yang mungkin ini ya yang lagi digandrungi banget gitu yang ya. banyak banget penggunanya gitu. Yang pertama yaitu adalah Facebook. Nah ini kita sekarang lagi di Facebook nih, nah gitu, sama di Zoom juga gitu ya. Kemudian juga Instagram. Serta yang banyak banget digandrungi sekarang ini yaitu TikTok gitu. Nah jadi kakak-kakak ini adalah 3 pilihan sosial media marketing, dan bahkan kalau misalkan digabungin 3 nih malah semakin bagus Mbak Amel sebenarnya. Gitu. Karena mungkin punya target buat market ya itu beda-beda gitu. Nah, misalkan nih ya di Facebook. Nah, kalau misalkan kita lihat di tahun ini maksudnya Facebook itu memang kebanyakan target marketnya itu ibu-ibu ataupun bapak-bapak gitu ya, karena yang memang yang masih menggunakan Facebook itu rata-rata ibu-ibu dan bapak-bapak. Jika target market kita itu memang ibu-ibu dan bapak-bapak, gak apa-apa kita di Facebook gitu. Nah, kemudian di Instagram nih, Mbak Amel. Kalau di Instagram ini rata-rata sih semua usia ya, tapi emang kebanyakan itu usia dewasa yang kerja, kemudian para remaja yang suka review seperti itu biasanya berkumpul di Instagram. Jadi, kalau kakak-kakak semua target marketnya adalah usia-usia tersebut, maka sebaiknya aktiflah di Instagram. Nah, kemudian selanjutnya adalah TikTok. Nah, ini TikTok menarik banget nih Mbak Mel. Yang awalnya itu TikTok itu cuman joget-joget aja, tapi sekarang itu dia malah jadi
tempat berjualan Iya. loh gitu. Bahkan ada shopnya ya Mbak sekarang. Iya, ada TikTok Shop juga. Jadi kalau kakak-kakak mungkin gemar ataupun aktif di TikTok, pasti tuh tahu banget ya yang sedang viral-viral itu malah dia akan bisa menghasilkan cuan dari situ gitu. Jadi kalau misalkan kakak-kakak ingin lebih tahu, itu bisa deh coba di-download juga TikTok gitu ya. Nah, kemudian promosi itu bisa juga berbayar, bisa juga tanpa berbayar. Yang berbayar bisa pakai AdSense atau promosi tanpa bayar, posting dan Digital juga live, live gitu iya. ya. Jadi sering-sering posting dan juga mungkin sering-sering live juga gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya nih Mbak Amel, tips Oke. promosi gimana nih? Oke, tips promosi via Facebook dan juga Instagram ya, karena biasanya kalau Facebook itu bisa disambungkan juga dengan Instagram gitu, misalkan untuk iklannya gitu. Nah, pertama itu perbanyak riset tren melalui beauty influencer. Nah, nih kan banyak banget ya kalau misalkan di Instagram itu kita melihat beauty influencer. Nah, mereka itu trennya apa nih? Nah, kita bisa mengamati itu dan juga nanti bisa ditiru dan juga dimodifikasi ya, tapi jangan lupa. Nah, bisa juga selain beauty influencer beauty itu kita bisa juga melihat misalkan kayak akun Lakoko atau Luke yang resmi nih. Nah, sekarang tuh brand itu trennya itu untuk update produk apa nih. Nah, kita bisa mirroring dengan itu. Jadi kita mengikuti dari konten plan brand. Iya, Ya. benar. Jadi misalkan brand lagi upload apa, itu kakak juga bisa ikutan upload konten tersebut kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua tentunya tentukan konten per hari untuk diupload. Jadi jangan malas-malas upload ya. Misalkan nih cuman uploadnya tuh hari ini tapi pengen langsung closing ya, nggak Iya. bisa dong. Harus rajin-rajin upload biar apa? Konsumennya itu tahu bahwa untuk Facebook ini atau Instagram ini memang benar-benar aktif setiap harinya gitu. Soalnya kadang kalau misalkan nggak rajin upload nih Mbak Dian, mereka tuh juga jadi bingung ini Jadi- sebenarnya tokonya tuh aktif apa enggak Iya, gitu. jadi meragukan juga sih sebenarnya kalau misalkan nggak aktif, nggak rajin upload gitu, itu bakalan konsumen juga bakalan ngeraguin gitu. Ini beneran nggak sih jualan atau enggak kayak gitu. benar. Jadi emang harus rajin-rajin upload gitu ya. Kemudian yang ketiga tentunya jaga konsistensi. Karena konsisten itu sangat sulit, maka hal tersebut harus dijaga dan benar-benar ya konsistensinya itu yang upload lah, bikin konten itu benar-benar harus dijaga gitu. Jadi jangan sampai cuman sehari 2 hari doang semangatnya, kemudian besoknya udah enggak kayak gitu. Dan juga misalkan bisa bikin story nih, kayak gitu, bisa bikin bisa story seperti itu gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, kakak-kakak juga kalau misalkan ingin lebih profesional lagi, kakak-kakak bisa menggunakan Facebook Ads, jadi AdSense, kemudian disambungkan pada Instagram. Dan untuk caranya itu sudah ada juga di YouTube ya. Nanti kakak bisa cari juga di cara memasang ads melalui Facebook atau Instagram. Di situ ada cara cepatnya juga. Jadi kakak bisa nonton videonya di situ dan tentunya itu sangat mudah sekali dipahami. Karena bersifat tutorial gitu ya. Jadi per stepnya nanti per bisa stepnya nanti ada di situ gitu. Oke. Nah, kemudian tips promosi via TikTok. Nah, di sini tentunya yang pertama kakak harus buat akun khusus jika misalkan pengen yang benar-benar profesional nih akun TikToknya kayak gitu. Mungkin nggak mau yang TikTok pribadi deh, aku pengen punya satu akun khusus buat Lakoko Luke misalkan kayak gitu. Itu nggak apa-apa banget. Jadi buat akun khusus untuk promosi itu nggak apa-apa banget gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya bikin konten dengan spesifikasi itu yang pertama pencahayaannya bagus. Karena kenapa kalau misalkan pencahayaannya kurang bagus, nanti itu kan dilihat customer juga kurang ini ya, kurang estetik gitu ya, kurang bagus gitu. Mungkin kurang jelas kayak gitu, mungkin tulisannya dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentunya itu tujuan kontennya itu harus jelas. Misalkan memang tujuannya itu lebih fokus ke produknya, berarti nanti yang lebih di shoot tuh produknya seperti mungkin itu. dengan manfaatnya juga gitu ya Mbak Dian.
Benar banget. Lalu kemudian setelah itu sesuaikan target market. Nah, seperti yang tadi kita sudah bilang ya, kalau di Facebook itu rata-rata ibu-ibu, bapak-bapak seperti itu yang masih menggunakan Facebook. Nah, kalau misalkan target marketnya itu gak apa-apa, disesuaikan aja. Berarti kontennya yang disukai oleh ibu-ibu ataupun bapak-bapak biasanya. Tapi kalau misalkan target marketnya itu para remaja, anak muda, kayak itu biasanya dia suka yang estetik deh pokoknya gitu ya. Cocok banget nih di TikTok ya. Di TikTok gitu. Nah, kemudian yang ketiga, gunakanlah sound yang viral atau sesuai gitu. Biasanya ini nanti akan kita lebih kulik lagi karena setelah ini yang TikTok kita akan lebih perdalam lagi gitu. Nanti kita bakalan ngejelasin juga ya di situ. Nah, kemudian yang keempat tentunya gunakan ads kalau misalkan ingin yang lebih profesional lagi gitu ya. Nah, ini udah ada yang nulis nih, Kak Mas Puro, terima kasih ya udah dibantu rangkum loh, pinter banget nih, mantap. Mungkin kita Kak Mas Puro kita kasih ya satu giveaway ya. Makasih ya Kak Mas Puro. Mungkin bisa ditulis nama, alamat, nomor telepon dan sebagainya langsung ke CMCK Official gitu ya. Langsung nanti di chat ya Kak Mas Puro. Terima kasih banyak, ini bagus banget loh. Kakaknya langsung tidak kita minta tapi langsung merangkum loh untuk teman-temannya, bagus banget. Makasih ya Kakak Mas Puro. Langsung tulis nama, alamat, nomor telepon dan juga nanti kita kirim hadiahnya ya untuk Kak Mas Puro ya. Sip, mantep banget. Baru awal-awalnya udah semangat banget nih Mbak Amel. Jadi kita nggak ngantuk juga ya. Biasanya kan jam segini udah ngantuk banget nih. Udah semangat semangat, makin semangat, mantep banget gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian market analysis. Nah, market analysis ini sebenarnya apa sih gitu. Nah, market analysis adalah penyelidikan ke dalam pelaksanaan marketing, di mana market analysis ini kita lihat ya setelah kita melakukan misalkan promosi seperti itu, kita tinjau kembali gitu. Nah, misalkan kita sudah melakukan promosi, kemudian kita lihat kembali, oh ternyata promosi saya kemarin ini cocok nih untuk target market saya. Kayak gitu, nanti dilanjutkan lagi. Atau misalkan mungkin masih ternyata ada yang kurang masih ada yang kurang, ternyata harus ada direvisi kayak gitu. Ternyata yang aku tuju anak-anak, wah nggak cocok nih dengan harga segini, mungkin mereka belum ada duit gitu kali ya. Oh berarti saya cocoknya mungkin target pasarnya itu bapak-bapak ibu-ibu deh gitu. Itu nggak apa-apa banget, jadi itu sebagai learning ke depannya gitu. Jadi kita analisis lagi target market kita gitu. Mungkin juga bisa dipengaruhi oleh tren juga nih. Jadi minatnya apa itu kan berbeda-beda ya, jadi nanti bisa dianalisis bener banget gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah audience demographic. Jadi setelah kita menganalisis nih, ini contoh. Jadi setelah kita analisis, kita tahu permintaan konsumen misalkan seperti itu. Misalkan kita lihat nih, kita udah promosi gitu, udah kita upload konten. Nah, setelah kita upload ternyata banyak yang beli nih Mbak Amel. Nah, setelah itu kita buatlah demografik seperti ini, ataupun misalkan gak usah buat di ini deh, mungkin gak usah buat di laptop deh, gak apa-apa, buat di kertas aja atau di satu buku khusus gitu ya. Kita lihat gitu. Oh, penjualan bulan ini mungkin 32%-nya itu ada di loose powder Luke misalkan. Kemudian di 88% ternyata ada di dark spot essence kayak gitu. Kemudian di 75% ternyata ada Holy Flawless BB Cushion, dan di 47% ada Day Cream Bakuchiol kayak gitu. Itu kita catat gak apa-apa, karena itu nanti sebagai bekalnya kakak-kakak juga gitu. Jadi bahan catatan juga nih. Oh ternyata aku tuh harusnya lebih banyak stok dark spot loh kayak gitu, karena konsumen aku banyak gitu. Jadi buat forecasting juga nih untuk di masa depan kayak gitu. Jadinya
buat pencatatan kakak sekalian, dan nantinya ketika mau PO lagi itu udah tahu nih Iya, produk apa aja sih yang harusnya aku PO lebih banyak dari produk-produk lainnya, iya, benar seperti banget. itu. Jadi nggak bakal inden-indenan Iya, tuh nggak Kak bakal Dian. inden-indenan, serta juga nanti perputaran uangnya kakak itu jadi lebih cepat juga, kayak gitu ya. Maaf tadi pas ada pengumuman saya dapat gift gitu. Oke, mantep banget ya Kak Mas Puro ya. Langsung ditulis ya nama alamatnya gitu. Ini kemudian kita lanjut. Nah, ini untuk gendernya itu mungkin kita bisa lihat juga. Mungkin rata-rata konsumen kita misalkan, wah ternyata 80%-nya tuh wanita, Mbak. Iya. Gitu. Nah, kita juga bisa catat, oh ternyata 80% wanita dan 20% laki-laki, serta untuk range dari usianya itu 26 sampai 40 tahun itu ada 80%. Nah, di situ kita lihat, oh berarti target market aku tuh dewasa yang benar. udah bekerja gitu. Dan itu mungkin sesuai juga dengan harga dan value dari Lacoco dan Luke nih, cocok banget bener buat banget. untuk umur-umur segitu gitu Iya, ya. Jadi jadi target marketnya tuh iya, lebih menjurus bener lagi. banget. Jadi jangan kemudian kita tawarin anak-anak yang Iya. mungkin dia belum berpenghasilan. Tentunya itu salah ya target market kita. Tapi kita pilihlah yang memang misalkan nih kita udah lihat harga dari BuzzFeed itu 250.000. Dimana kalau misalkan nih anak SMA yang kita tawarin itu juga bisa jadi belum ada. Tapi nggak apa-apa. Misalkan dia kepengen nih nanya ke kita. Kemudian dia nanya berapakah harganya, gak apa-apa kita jawab dengan Benar. baik gitu. Tetap Siapa tahu dilayani. iya, tetap dilayani. Siapa tahu nanti dia bilang ke ibunya gitu. Kemudian dia menabung dan membeli produk kakak gitu. Jadi kita Iya, tidak benar. tahu nih dari arah mana nih rezekinya kita. Tapi yang penting kita baik dulu menjawab customer gitu. Karena tentunya customer kita harus jawab juga dengan baik pertanyaannya, walaupun mungkin kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dia nggak mau beli ya Iya. sebenarnya, tapi nggak apa-apa, nanti bisa jadi kalau misalkan kita jawabnya dengan baik, kemudian nanti lama-lama dia malah berubah pikiran dan langsung beli gitu. Iya, benar banget. Atau kalau misalkan nggak tahu nih temennya mungkin juga tertarik, nah temennya ingin membeli, nanti kakak yang disarankan untuk membeli di tempat atau di online shop dari kakak, itu bisa banget. Jadi rezekinya itu tidak hanya dari orang yang misalkan konsultasi ke kita, mungkin dari temennya lagi, itu bisa banget ya Mbak Dian. Iya bener. Mas Lang tolong di like ya, itu Kak Rika Julia, nanti langsung dapat giveaway dari kita ya. Kak Rika Julia market analysis, yaitu meninjau ulang postingan sebagai untuk merevisi tulisan tren dan target marketing untuk mengetahui produk-produk yang lagi disukai dan sangat tren. Bener banget nih, mantap banget Kak Rika Julia. Selamat buat Kak Rika Julia di Facebook, dapet ya giveaway juga ya. Nanti sama langsung tulis nama, alamat lengkap dan juga nomor telepon, langsung di chat aja di Facebook Pak Agus, nanti kita kirimkan hadiahnya gitu. Nah, untuk Kak Mas Puro mungkin nama dan nomor teleponnya bisa langsung di chat di ini ya, di WhatsApp-nya CMCK ya Kak ya. Gitu, nanti biar segera dicatat juga. Sip, mantep banget tadi itu Kak Julia udah ngerangkum juga yang tentang market analysis. Mantep banget deh ya. Ternyata pada semangat semangat banget nih. Bener kita juga semakin semangat ya buat ngejelasinnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian apa nih Mbak Amel? Oke, nah yang berikutnya itu ada content plan atau rencana untuk kontennya gitu ya. Nah, untuk konten itu kita kan harus konsisten ya. Nah, untuk konsisten itu kita juga harus tahu nih konten apa sih sebenarnya yang mau kita angkat gitu ya. Jadi udah punya perencanaan, tinggal eksekusi gitu ya. Eksekusinya harus secara terplanning. Iya. Jangan ujuk-ujuk. Gitu. Jangan ujuk-ujuk. Biasanya kalau ujuk-ujuk jadi nggak terencana. Jadi nggak terencana. Jadi kurang bagus juga jatuhnya gitu. Jadi memang harus terplanningkan. Misalkan dari NASA Pusat udah ngasih pengumuman nih, kan ada produk baru nih, new produk gitu. Oh berarti minggu ini aku bakalan gencar nih upload terus. Nah
Nah, untuk bikin konten itu sebenarnya dari kita tuh juga udah menyediakan ya. Bener. Sebenarnya kita udah menyediakan. Jadi kalau tinggal untuk ngambil. tinggal ngambil aja, tinggal kopas aja deh, udah gampang banget. Kakak-kakak udah auto closing pokoknya. Kakak-kakak yang udah join di Telegram kita atau nanti mungkin belum ada link Telegram, nanti kita sematkan juga ya linknya. Dan nanti kakak bisa langsung join di link tersebut karena di situ ada Telegram kita yang khusus buat konten. Iya. Gitu. Jadi kakak-kakak boleh banget kopas, langsung dikopas aja dan di-upload di semua sosial medianya kakak. Gitu. Jadi gampang banget deh. Kalau misalkan kakak-kakak mungkin pengen cepet-cepet kontennya tuh tiap hari tapi mungkin masih bingung gitu ya upload apa. Kita udah ngasih kontennya kayak gitu. Tinggal di di kopas aja gitu. Tuliskan linknya dong kak. Oke, nanti minta tolong ditulis linknya ya. Nanti kita tulis dan disematkan gitu. Iya. Nah, mungkin ini ada rencananya juga nih. Misalkan nih pagi hari jam 9 nih ada morning skincare La Coco. Nah, itu bisa dibagikan di feed, di story Instagram, IG atau FB atau WA nih. Iya, nah ini 3 contoh jam ini merupakan 3 jam yang sering banget dilihat oleh orang-orang. Prime time gitu prime time, ya bener banget. Jadi jam 9, jam 1, dan juga jam 3 sore. Kenapa? Jam 9 itu orang-orang baru biasanya habis beberes dan sebagainya, kemudian buka sosial media. Sehingga di jam 9 itu merupakan prime time yang pertama gitu. Jadi kakak-kakak bisa upload sekalian, misalkan contoh nih ya, morning skincare dari La Coco. Itu gak apa-apa banget. Oh, sambil mengingatkan kembali orang-orang yang sebelum mau beraktivitas keluar rumah gitu. Kita ingatkan, ini loh step-step basic skincare misalkan, atau ini loh step-step dari morning skincare kayak gitu. Jadi sambil mengingatkan, dan yang ngeliat tuh juga jadi, oh iya ya bener ya harus pakai ini ya. Dan misalkan dia ngeliat skincare-nya, oh ternyata aku belum punya ini, auto dia langsung beli ke kakak kayak gitu alurnya. Nah, kemudian jam 1, biasanya jam 1 itu orang udah selesai sholat, kemudian juga habis makan siang, dan biasanya leyeh-leyeh nih Mbak Amel sambil pegang HP gitu kan. Jadinya orang-orang langsung pada lihat sosmed lagi nih Mbak Amel. Jadi di situ kakak-kakak bisa misalkan contohnya dikasih tips make up dari Luke seperti itu. Nah oke, selanjutnya di jam 15.00 itu kakak juga mungkin bisa upload lagi tentang materi baru, misalkan NSTM untuk kesehatan. Jadi kayak di reminder gitu ya, kayak sekalian promosi, dan juga tentunya diingatkan konsumennya seperti itu. Nih udah ada banyak banget ya yang ngerangkum. Oke, ini ada testimoni dari Kak Lilis Nadia. La Coco top deh, sangat memudahkan mitra usaha. Saya sering ambil konten di Telegram. Nah tuh, Kak Lilis Nadia tuh tiap hari ngambil konten di Telegram. Mantep banget, pokoknya harus di-share di semua sosial medianya kakak, maupun WA, Instagram, Facebook, dan juga TikTok mungkin ya Mbak Mel ya. Oke. Nah, untuk kemudian selanjutnya itu ada review atau kita tinjau kembali nih. Jadi konten-konten yang udah kita sebarkan gitu ya, itu ditinjau lagi untuk likes-nya atau komennya atau responnya nih dari audiensnya kita gitu. Jadi kita bisa tahu nih sebenarnya konten yang bagaimana sih atau yang apa sih yang paling menarik minatnya mereka gitu. Iya benar. Jadi kalau misalkan kita udah melakukan hal-hal yang tadi, kemudian jangan lupa kita review kembali. Nah review kembali itu kita meninjau kembali, kita lihat kembali nih apa saja yang sudah kita lakukan gitu. Jadi kita bisa tahu nih obstacle-nya kita, atau mungkin sebelum-sebelumnya tuh kita mungkin melakukan kesalahan apa sih. Jadi kekurangannya gitu. Apa gitu. Jadi kita bisa perbaiki di setelah review gitu. Kita lihat lagi, oh mungkin aku upload konten ini ternyata belum terlalu dilihat kali ya, atau mungkin kurang pas deh jamnya aku upload kayak gitu. Itu tuh kita bisa lihat juga dari situ. Kita lihat dari interest yang sudah terlihat di Facebook maupun Instagram kayak gitu. Itu kita bisa lihat gitu ya. Jadi bisa di review kembali agar nantinya kita tahu nih kekurangan kita apa. Dari situlah kita bisa belajar kembali seperti itu. Gitu ya, bener.
Oke, selanjutnya, nah kita bakalan ngebahas seperti yang tadi kita bilang bahwa siang ini kita akan lebih membahas detail mengenai strategi jalankan bisnis melalui TikTok. Karena seperti yang tadi kita sudah bilang juga bahwa TikTok ini lagi digandrungi Iya. banget nih Mbak Amel ya. Banyak banget penggunanya yang cocok banget dengan target marketnya Iya, Lakoko juga nih, bener gitu. banget gitu. Jadi kakak-kakak juga jangan sampai ketinggalan dong vibes-nya gitu ya, momennya gitu. Karena ketika momennya udah tiba dan kita nggak tahu gitu, kita nggak apa namanya mungkin kayak antipati kayak gitu, itu malah nanti kurang bagus juga untuk di apa cuannya kita ibaratnya kayak gitu. Nanti kurang cuan. Iya. Makanya kita harus lihat apa sih yang sebenarnya terjadi gitu dan kita Apa harus sih trennya? trennya tuh apa gitu. Jadi kita harus ikuti tren juga seperti itu. Nah, ini dari Mas Puro. Alhamdulillah saya punya upline yang the best, setiap hari menyediakan bahan untuk diupload dan di-share di grup. Makasih Mbak Erna Sidoarjo, lope-lope buat Mbak Erna. Wah, Waduh, mantep banget nih. makasih Mbak Erna. Mbak Erna nih upline yang the best banget. Tiap hari dia sediain konten nih buat rekan-rekannya, buat downline-nya ya, mantep banget. Ini para upline harus nyontoh Kak Erna Sidoarjo nih, mantep banget Kak Erna. Oke. Ini Kak Darmawati nyimak sambil ditulis di buku Kak biar bisa buat belajar. Mas tolong di like ya, nanti Kak Darwati dikasih hadiah juga, Mas. Tolong di like ya, Kak Darwati Nasangawi itu yang di Facebook. Oke, Kak nanti juga Darwati. bisa chat buat di Facebooknya Pak Agus ya. Ya, jadi Kak Darwati ya, Kak Darwati Nasa nih bagus banget nih semangat belajarnya Kak Darwati Nasangawi. Silahkan nanti di chat di Facebooknya Pak Agus, nama, alamat, nomor telepon, biar nantinya kita kirim giveaway-nya gitu ya. Mantep banget, ini sambil nulis loh di buku. Ini kan jarang-jarang banget ya, biasanya kalau Iya. kita live gak ada yang nulis. Biasanya cuma didengerin aja, nanti Didengerin kan bisa aja, lupa habis ya. itu lupa gitu ya. Jadi bagus banget kita contoh Kak Darwati ini sambil nyimak, ditulis juga ya, biar nanti semakin ingat gitu. Kalau kita cuma nyimak doang hari ini, mungkin hari ini doang yang diingat Iya. Mbak Amel, besoknya udah lupa lagi. Kalau dicatat kan sambil kita catat, kita bisa review lagi. Kalau lupa bisa dibaca lagi. Bisa dibaca lagi kayak gitu. Oke, kita lanjut aja. Nah, TikTok ini merupakan salah satu platform, ini saya jelaskan dulu ya, merupakan satu platform yang sedang digemari oleh berbagai kalangan nih, baik itu anak-anak, kemudian remaja, dewasa, seperti itu. Dan di TikTok ini sangat beragam, mulai dari tayangan kreativitas, kemudian video unik, ada challenge juga biasanya ya. Kemudian yang sedang viral bernyanyi, menari, lip sync lagu dan lain sebagainya. Tapi selain itu sekarang juga para pengusaha udah beralih ke TikTok, jangan salah. Jadi nggak cuman joget-joget doang, tapi dia langsung jualan gitu ya di TikTok. Coba deh kakak-kakak bisa deh scroll-scroll TikTok. Itu TikToknya nggak cuman joget-joget doang, tapi dia udah ada jualan-jualannya juga kayak gitu. Nah, saking banyaknya pengguna media sosial juga udah beralih ke TikTok gitu ya. Kemudian nanti kita akan perlihatkan juga beberapa strategi bisnis melalui TikTok. Yang Iya. pertama nih Mbak Mel, apa nih? Oke, nah untuk yang pertama itu gunakan hashtag yang sesuai gitu ya. Jadi kalau misalkan kita upload konten video itu bisa menggunakan hashtag yang sesuai dengan yang kita upload. Misalkan nih kita baru upload untuk produk dari Lakoko nih, misalkan pakai hashtag dark spot gitu ya, itu karena produknya yang dikontenkan itu dark spot. Terus juga bisa ditambahkan dengan hashtag Lakoko atau misalkan Luke nih, Iya, Luke lip cream. Nah itu kan bisa dengan hashtag lip iya. cream dan juga Luke gitu. Iya gitu. Jadi misalkan sesuatu konten di-upload itu disesuaikan dengan hashtagnya. Misalkan kita uploadnya itu Holy Flawless BB Cushion, berarti kita
hashtagnya misalkan Luke Kosmetik kayak gitu, biar nanti konsumen itu bisa pencet dan langsung muncul deh semuanya Luke Kosmetik Iya. gitu. Jadi kalau misalkan konsumen cari nih tentang konten-konten atau produk-produk dari Luke atau Lakoko itu langsung ketemu gitu. Iya, benar banget. Karena biasanya orang tuh lebih gampang ya kalau cari di hashtag. Dan di TikTok pun juga berlaku sama gitu. Jadi ada hashtagnya juga karena nantinya akan lebih mempermudah orang-orang mencari di situ gitu. Oke, nih kemudian saya berikan contoh, ini agak loading, mohon maaf. Ada video yang kita akan lihat. Oke, ini kita lihat dulu ya videonya. Ini adalah salah satu video TikTok di Luke Cosmetics. Mungkin kakak-kakak juga udah tahu banget ya dengan TikTok Luke Cosmetics ini, dan viewersnya juga udah banyak. Nah, ini saya berikan contoh ya. Contoh dari gunakan hashtag yang sesuai. Tadi saya sudah bilang bahwa ketika kita mengupload sesuatu konten itu pilih yang berikan hashtag yang sesuai dengan konten yang udah kita upload. Nah, misalkan nih di sini tadi ada hashtag dari Luke Cosmetic karena dia mengupload lip cream gitu ya. Jadi kakak-kakak misalkan lagi upload kontennya Luke gitu, itu bisa dikasih hashtag di situ agar nantinya muncul di discover atau di FYP-nya orang-orang kayak gitu. Nah, terus juga ada tips juga, misalkan ditambahin lagi hashtag yang sedang viral. Nah, di sini yang saya berikan contoh waktu saya buat materi ini, yaitu ada hashtag gaya di TikTok, di mana hashtag ini dia dilihat oleh 1,5 juta orang. Nah, kalau misalkan kakak-kakak menggunakan hashtag ini, tentunya konten kakak bisa berkesempatan dilihat oleh banyak orang seperti itu ya. Jadi gunakanlah hashtag juga yang sedang viral. Benar. Gitu. Karena semakin viral hashtagnya, semakin berkemungkinan besar konten Iya. kakak akan dilihat gitu ya, dilihat oleh orang-orang yang menggunakan TikTok tersebut gitu. Nah, itu tadi ada gaya di TikTok, ada serunya belajar. Yang serunya belajar ini ada 257 ribu orang gitu ya. Kemudian ada juga TikTok Awards, ini waktu 2021 kemarin ada 147 orang yang nonton gitu. Banyak banget ya. Jadi memang harus disesuaikan juga sama hashtag-hashtag, ditambahi hashtag-hashtag yang sedang viral juga gitu. Nah, ini ada Kak Lilis Nadia. Berarti gunakan hashtag dan musik yang lagi viral berpeluang untuk video tersebut, video kita FYP ya. Bener banget. Jadi ini bener ya kata Kak Lilis, itu memang bisa banget. Jadi kalau misalkan kakak nih upload konten di TikTok gitu ya, salah satu cara ya sebenarnya, Iya. itu adalah gunakanlah hashtag dan juga musik yang sedang viral gitu. Nanti kita akan berikan juga contohnya gitu ya. Oke, jadi bisa memperbesar kesempatan untuk viral gitu ya. Iya, bener banget Mbak Amel. Jadi ketika kita menggunakan hashtag dan juga musik yang sedang viral, itu akan mempunyai kemungkinan besar gitu untuk masuk di FYP-nya orang-orang. Ini Kak Nia Daniawati sering share Kak Luke Kosmetik, bagus-bagus banget, menarik banget. Sip, makasih banyak ya Kak Nia. Makasih Kak Nia. Iya, nanti Kak Nia ini deh langsung join ya di Telegram kita ya, biar kakak-kakak langsung lihat konten-konten dari Luke dan juga Lakoko gitu ya. Oke, nah selanjutnya kemudian yang kedua adalah apa nih Mbak Mel? Ada mengikuti tren, yaitu strategi marketing lewat TikTok yang mengandalkan video yang berisi berbagai hal yang sedang tren, atau misalkan kan banyak ya kalau di TikTok tuh challenge TikTok gitu. Iya, benar banget. Jadi di TikTok itu ada yang namanya konten-konten yang sedang tren, kemudian challenge juga. Tapi tentunya kita nggak boleh cuma langsung tiru aja Mbak Amel. Ada harus rumusnya, dimodifikasi. harus ada rumusnya, ada modifikasinya. Jadi di sini kita kasih rumus nih Mbak Amel ya. Kita punya rumus nih, kita punya rumus. Gimana nih rumusnya gitu biar cepet FYP gitu ya. Jadi rumusnya adalah A plus T plus M. Apa tuh Mbak Amel? Bisa dijelasin gak nih Mbak Dia? Oke deh. Jadi A adalah amati. Jadi kita bisa lihat, jadi kita scroll TikTok dulu nih Mbak Amel. Jangan asal-asal langsung
bikin aja, tapi kita pelajari dulu, kita amati dulu, kita download dulu deh gitu, kita lihat dulu, Sambil kita belajar gitu sambil ya. belajar nggak apa-apa, kita sambil belajar kita amati dulu. Jadi orang itu nggak langsung terjun Mbak Mel kan, jadi kita harus amati dulu, kita amati, oh ternyata seperti ini ya di dunia TikTok itu. Oke. Kayak gitu. Nah, oke. Nah, kemudian setelah itu ditiru gitu. Nah, kita tiru tapi habis itu kita modifikasi dong. Jangan Harus jiplak gitu jangan ya. jiplak gitu ya. Karena memang kalau misalkan langsung dijiplak ya kurang mantep ya, nggak ada ininya lah, kayak keunikannya gitu. Jadi kita harus punya keunikan tersendiri seperti itu. Jadi kakak-kakak harus amati dulu, tiru dan modifikasi seperti itu. Kali sekali aku sering pakai rumus itu, kakak amati, tiru, modifikasi, baru deh buat konten dan jadi muda FYP. Bener Nah, banget tuh udahan. mantep, udah ada testimonialnya ya. Ternyata udah ada nih yang lebih expert dari kita, Kak Lilis Nadia. Mungkin dia satu TikTok kali ya Mbak Dian ya. Iya, bener banget. Oke, bener. Ya, oke. Nah ini ada contohnya juga, ini agak loading, mohon maaf, ditunggu dulu, nanti kita lihat videonya. Oke, nah tunggu sebentar ini ya, bukan video yang pertamanya. Oke. Ini pasti kakak-kakak tahu nih orangnya nih siapa. Ini kita agak loading dulu, tunggu sebentar ya. Oke deh. Ini kita sambil ngobrol-ngobrol apa lagi nih? Nih udah keputar nih videonya. Pasti ibu-ibu tahu siapa yo. Udah tahu banget nih ya kayaknya kalau yang viral-viral gadis ini siapa. Pasti kakak-kakak udah yang sering banget nonton di TV gitu ya. Familiar banget gitu. Nah itu tadi ya. Jadi videonya itu tadi soundnya kita perhatikan, kemudian caranya coba ini video ini kemarin itu ditonton oleh 1 juta orang gitu. Jadi kita bisa lihat seperti itu. Nah kemudian kita lihat untuk modifikasi yang pernah dibuat oleh Lakoko, jadi bisa dilihat. Nah tadi sama juga pakai sound tersebut gitu ya, tapi dengan cara yang udah dimodifikasi gitu. Jadi 1, 2, 3 juga sama juga, tapi dengan cara modifikasi gitu kan, keren banget tuh kalau kayak gitu. Udah ada yang jawab nih kayaknya pecinta Fuji nih, ibu-ibunya nih, kakak-kakaknya nih. Iya nih Kak Fuji nih, kayaknya udah pada tahu nih, pada main. Karena emang lagi viral banget gitu. Ya pasti kakak-kakak tahu banget gitu. Jadi itu tadi ya salah satu contoh, diamati dulu baru ditiru dan dimodifikasi. Iya. Jadi gitu jangan langsung ambil aja. Jangan langsung asal comot, tapi kita perhatikan dulu baru deh kita bikin konten yang baru gitu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut materi selanjutnya. Tunggu sebentar. Oke, nah kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yang perlu kita perhatikan yaitu adalah buatlah deskripsi yang jelas gitu. Gimana tuh Mbak Amel maksudnya? Oke, jadi kalau misalkan kita posting video gitu ya, itu kan pasti ada kolom di bawahnya itu tentang deskripsi itu. Nah, kita tuh harus menjelaskan dengan jelas apa sih konten kita. Jadi jangan ngambang gitu. Kalau ngambang biasanya tuh orang akan cenderung scroll lanjut gitu. Jadi nggak bakal diperhatikan lebih lanjut lagi. Makanya kenapa untuk membuat deskripsi itu harus harus jelas sesuai dengan konten videonya. Iya, gitu. bener banget. Jadi selain kita sudah membuat video, membuat konten, berilah deskripsi yang jelas. Dimana itu kita juga sudah selalu memberikan contoh juga di media kontennya kita. Iya, bener banget. Di Telegram kita selalu kayak gitu. Bener banget. Jadi kita memberikan konten, di bawahnya ada captionnya juga. Iya. Jadi mungkin orang-orang yang dia sudah melihat videonya tapi mungkin kurang jelas, kita jelaskan lagi di deskripsinya gitu Mbak Mel. Lebih rinci gitu lebih ya, rinci Mbak lagi gitu, biar nantinya
orang-orang jadi semakin paham juga gitu ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya yaitu tentunya yang keempat, posting video sesering mungkin deh gitu. Karena kenapa? Karena dengan kita sering mengupload itu nantinya orang-orang tuh bakal notice gitu, bakal ngeliat gitu ya. Oh, ternyata akun ini tuh sering banget loh upload kayak gitu. Akun ini tuh sering aktif gitu Iya, ya. akun ini ternyata aktif, bukan cuman akun fiktif gitu ya. Karena mungkin kalau misalkan kita uploadnya kayak cuman 2 minggu sekali, waduh, itu nggak bakal dilirik ya, karena kayak ini niat gak sih sebenarnya gitu. Benar, kayak jadi tidak terpercaya gitu ya. Jadi nggak kepercaya gitu. Jadi emang harus continue, harus terus menerus gitu. Jangan sampai kita cuman sehari 2 hari, udah deh, habis itu besoknya udah males gitu deh, udahlah gitu. Itu nanti malah nggak jadi kalau kayak gitu. Udah waktu yang kemarin udah terbuang tapi nggak ada hasil juga. Jadi memang sebaiknya harus continue seperti itu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan ini, kita sambil ada pertanyaan kita jawab juga ya. Iya. Dari Kak Erna Sidoarjo, Kak, posting di TikTok apa ada konten plan atau prime time-nya juga ya? Sama pengen mengembangkan ke TikTok Shop, Kak. Ada beberapa produk yang ditolak, itu kenapa ya, Kak? Oke, nah di TikTok itu dia lebih ke ada hashtag itu ya. Tadi yang sudah saya jelaskan adalah hashtag, lebih ke hashtag dan juga pakai sound yang viral gitu. Jadi itu lebih ke situ sih kalau biar mempunyai peluang untuk masuk di FYP. Nah, kemudian untuk TikTok Shop sendiri itu nantinya juga ada materinya di YouTube. Kakak bisa search di situ dan di situ ada tutorialnya secara lengkap, secara rinci. Karena kalau misalkan kita jelaskan di sini pun nanti sangat panjang sekali seperti itu, dan nanti materinya untuk TikTok awal-awal ini malah jadi kurang gitu. Jadi ini kita perkenalkan dulu, nanti untuk selanjutnya kakak bisa search di YouTube untuk TikTok Shop, itu banyak banget dan gampang banget deh caranya kayak gitu. Oke. Nah, seperti posting BuzzFeed di TikTok Shop sering ditolak keterangannya produk tidak didukung platform. Mungkin terlalu vulgar kali ya, Kak. Jadi kan BuzzFeed memang untuk payudara, tapi mungkin lebih disopankan sedikit kata-katanya, karena yang kata-kata payudaranya bisa diganti dengan area dada kayak gitu. Karena memang banyak banget yang kemudian di take down oleh Instagram, Facebook seperti itu. Ternyata memang sekarang itu cukup ketat juga ya dengan kata-kata seperti itu, sehingga kakak bisa gunakan kata-kata yang lebih sopan, kayak misalkan area dada seperti itu. Karena sekarang udah cukup strict juga ya peraturan dari sosial media kita gitu. Nah, ini dari Kak Jumini, berapa kali posting bisa update di TikTok ya, Kak, biar cepat FYP itu gimana? Nah, kalau untuk berapa kali bisa update di TikTok itu ini ya, tidak ada batasnya ya. Sebenarnya kalau di TikTok mau berapa kali pun, mau 100 kali juga nggak apa-apa. Sesering mungkin gitu. Sesering mungkin juga nggak apa-apa. Cuman kalau untuk biar cepat FYP itu tadi yang sudah kita berikan tipsnya, yaitu yang pertama apa tadi Mbak Mel? Harus menggunakan soundtrack atau hashtag yang sesuai, kemudian juga sound yang viral kayak gitu. Oke, ini kita lanjut ya. Nah, kemudian yang kelima adalah sesekali coba deh buat iklan. Kalau misalkan udah merasa akunnya sering FYP gitu ya, kemudian udah banyak yang likes dan juga mungkin ada yang follow, mungkin udah berapa ribu gitu ya. Coba deh sesekali buat iklan. Nah, cara buat iklan gimana sih? Gampang juga, di mana-mana kita bisa belajar. Kita di punya YouTube, internet ya. Banyak banget tuh di YouTube, di Google, dimanapun kita bisa belajar. Gak cuma di sini aja, tapi kita bisa belajar dengan jempol kita menggunakan handphone kita. Sekarang zaman udah canggih banget, udah nggak kayak dulu. Jadi kita bisa ambil handphone kita search aja di Google cara buat iklan gimana sih di TikTok, biar kita juga sambil belajar juga gitu. Kita harus mandiri belajar, karena zaman sekarang kalau kita ketinggalan zaman udah deh nggak ada pecuan. Benar.
Karena Gitu. belajar itu bisa dari mana aja gitu ya. Nggak usah nunggu misalkan harus ada pelatihan gitu, tapi kita bisa aja browsing atau jelajah-jelajah di Iya. internet, di YouTube, itu banyak banget. Banyak banget. Jadi sekarang belajar itu udah mudah, sangat gampang banget. Kita bisa langsung proses sendiri. Iya. Gitu deh. Oke. Nah, kemudian tips yang terakhir sebelum kita tanya jawab nih. Jadi kita akan bertanya jawab setelah ini. Ini videonya, ada videonya, cuman sebentar ya, mungkin agak loading, mungkin sambil kita ini ya lihat komentar-komentar nih Mbak Mel. Dari Mas Bian, main TikTok cuma nonton doang, kalau buat jualan belum pernah gitu. Oke, mungkin bisa dicoba Iya, kali ya. mungkin waktunya sekarang buat coba. Iya, waktu coba gitu. Jadi mungkin yang awalnya cuma lihat-lihat doang, habis kita lihat, habis kita apa namanya kasih tahu juga, akhirnya pengen juga nih nyoba jualan gitu. Nah ini kita lihat ya, yang keenam ini, jadilah diri Anda gitu. Jadi nggak cuma tiru-tiru aja, tapi apa namanya, kita harus punya karakteristik gitu. Ini kita bisa lihat nih. Ini sebenarnya ini ya kayak sindiran gitu dari temen-temennya. Mungkin ada temennya yang bilang, kamu kok beli skincare mahal-mahal gak ada perubahan gitu. Nggak Terus glowing-glowing gak glowing-glowing gitu. Terus temennya bilang, diem lo Mercury. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak itu suatu jokes, tapi ini sih ada kenyataannya juga Iya, ya, relate juga itu ya gitu. dari kenyataan gitu. Dari kenyataan kayak gitu. Ini agak internetnya agak ini ya, agak loading, jadi mungkin nanti kita lihat videonya. Nah kemudian kita mungkin sambil tanya jawab aja untuk kakak-kakak yang sedang ada pertanyaan gitu ya, nanti bisa langsung ditulis di sini gitu ya. Mas tolong di Mas Lalang. Tolong di Facebook. Iya, pertanyaan-pertanyaan di atas tolong dinaikin. Oke, di agak scroll ke atas lagi. Oke, stop. Oke, ini kita sambil mau baca-baca ya. Ini ada pengalaman juga nih dari Kak Lilis. Kalau pengalamanku awal-awal buka TikTok, jangan langsung jualan, cari follower dulu, bikin konten yang menarik agar bisa FYP. Kalau udah beberapa kali FYP baru deh jualan biar rame gitu. Waduh. Bikin konten yang lucu, yang menarik dan bermanfaat nih. Bagus banget nih tips dari Kak tipsnya. Lilis. Nadia. Dari Ratu TikTok nih. Dari Ratu TikTok Kak Lilis ya. Kak Lilis Nadia, mantep banget pokoknya. Jadi memang kalau misalkan baru buka TikTok itu bisa deh coba testing dulu. Kita tes ombak dulu gitu ya. Kita lihat Sambil belajar itu juga nggak apa-apa banget loh gitu. Jadi nggak langsung auto ini ya terjun gitu ke buat apa namanya yang bisnisnya. Nggak apa-apa, seru-seruan dulu deh biar nambah followers dulu. Nanti kalau udah followersnya naik baru deh bikin gitu. Ini kayaknya banyak banget ya yang ngerangkum. Kita seneng banget loh kalau dirangkum kayak gini tuh, ternyata banyak juga yang menyimak. Terima kasih banget ya untuk kakak-kakak semua. Udah merangkum banyak banget nih. Kita seneng banget deh pokoknya kalau misalkan kakak-kakak juga aktif banget kayak gini. Kita jadi lebih semangat. Jadi lebih semangat gitu ya. Karena kita di sini sama-sama belajar gitu ya. Gitu. Jadi stop. Ini Kak Cindy bilang materi paling ditunggu-tunggu nih Kak buat emak-emak gaptek seperti saya. Sebenarnya HP udah lumayan, tapi yang pakai gaptek jadi kurang maksimal penggunaannya, terutama soal TikTok. Oke, makasih Kak Cindy gitu ya. Jadi memang materi ini memang sangat bagus sekali jika kita praktekkan juga gitu. Oke, mungkin kalau misalkan yang sebelumnya nih belum punya TikTok, nah buat dulu nih TikToknya sambil belajar mengumpulkan followers, terus belajar juga gimana caranya membuat konten yang bagus kayak gitu ya. Karena memang kita itu harus melihat tren ya. Iya.
Jadi sekali lagi kakak-kakak jangan sampai ketinggalan deh, jangan sampai ketinggalan tren. Karena kalau misalkan kita ketinggalan itu nantinya juga semakin susah juga untuk belajarnya kayak Karena gitu. terus maju gitu ya, terus berkembang Terus tren tuh. berkembang, tren itu terus berkembang. Apalagi sekarang itu zamannya udah serba digital nih. Mungkin kakak-kakak juga udah tahu ya kalau misalkan Facebook itu ada metaverse-nya gitu ya, di mana metaverse ini juga lebih kompleks lagi Iya. sebenarnya. Lebih susah lagi Lebih kalau susah lagi. awalnya tuh kita nggak belajar atau Iya, nggak benar-benar. tahu gitu. Itu nanti kalau misalkan metaverse ini emang udah banyak ya penggunanya, itu wah bakalan seru banget sih. Karena kalau mungkin kita pernah lihat ya di di YouTube, di Instagram atau dimanapun itu, metaverse itu bahkan kita kayak Iya, tatap-tatapan langsung, tapi padahal jauhan. jauh Iya. gitu. Jadi gimana tuh? Jadi kayak keren banget lah pokoknya, dunia sekarang tuh udah berubah banget. Jadi pokoknya kakak-kakak jangan sampai ketinggalan, dan hal tersebut bisa jadi cuan nggak? Iya. Bisa dong. Jadi Benar. semua digital platform itu bisa kita jadikan cuan gitu. Yang penting kita mau berusaha dan mau belajar ya. Jadi bisa jadi peluang baru gitu. Bener, jadi bisa jadikan peluang baru gitu. Nah, gimana sih cara bikin iklan berbayar? Sebenarnya untuk hal ini juga udah banyak ya di YouTube, di Instagram, seperti itu, di Google juga udah banyak banget. Karena kalau misalkan kita jelaskan di sini tuh sangat banyak sekali. Tapi kalau misalkan di YouTube itu nanti kakak bisa dilihat pelan-pelan ya videonya. Pelan-pelan. Bisa diulang-ulang. Diulang-ulang videonya gitu, biar nantinya kakak itu bisa paham untuk step by stepnya, dan itu kita bisa belajar dari mana aja loh Mbak Amel ya. Benar. Gitu, bisa dari YouTube, Google, kemudian juga di buku juga banyak banget ya. Jadi jangan sampai males untuk belajar. Benar. Karena platform sekarang tuh banyak banget deh buat belajar, dan cuman modal kuota aja. Iya, apalagi yakin banget di sini pasti semuanya tuh punya HP gitu ya. Jadi bener. HP-nya dimanfaatkan gitu. HP-nya tuh dimanfaatkan, jangan cuman buat chat-chatan Iya, doang atau telepon-teleponan telepon-teleponan doang. siapa gitu Iya. kan ya. Bener banget. Jadi kita bisa jadikan itu cuan gitu. Siapa sih yang nggak mau dapet duit melalui HP gitu kan? Intinya kakak-kakak harus continue, harus terus menerus gitu ya, Dan untuk juga konsisten. konsistensi itu harus tetap dijaga gitu. Nah, kemudian ini ada Kak Darwati NASA punya akun TikTok cuma buat lihat konten para member NASA untuk diupload di story WA Kak. Kalau bikin konten sendiri belum percaya diri, juga belum paham gunain TikToknya. Oke, nah mungkin untuk Kak Darwati yang mungkin belum pede bikin buat konten sendiri kayak gitu-gitu, itu bisa banget ngambil konten dari kita di Telegram. Iya. Ya. Jadi kakak-kakak bisa ngambil konten kita di Telegram, nanti bisa di repost juga gitu. Sekaligus mungkin waktu ngambil konten dari kita, itu kakak bisa tahu tuh gimana cara buat kontennya, kan bisa ditiru, dimodifikasi gitu ya. Dimodifikasi, kita perhatikan dulu. Jadi nggak usah langsung terjun juga, tapi kita amati dulu, karena mengamati itu juga salah satu dari belajar juga gitu. Nah, ini dari Kak Eka Handayani, aku siap belajar TikTok biar dapet cuan walaupun sekarang belum bisa sama sekali. Terima kasih Kak, ini inspirasi CMCK virtual ini. Terima kasih kakak-kakak cantik. Widih. Sama-sama kakak. Makasih Kak Handayani, kakak juga cantik. Oke, nah kemudian dari Kak Rika Julia, baru tahu dahsyatnya TikTok. Nah kan baru tahu nih di live kita gitu. Jadi dengan kita menjelaskan, kita juga sama-sama berbagi, tentunya kita jadi sama-sama tahu juga gitu. Kak Nova Marianti, cara agar follower banyak di TikTok gimana sih? Nah itu tadi ya, cara banyak itu step by step dulu. Jadi kita harus bikin konten dulu, tapi mungkin sebelumnya kita amati dulu konten-konten yang udah ada di TikTok. Gitu. Kemudian kita tiru dan modifikasi sebelum kita upload seperti itu. Dan tentunya gunakan hashtag yang sesuai, yang misalkan nih
kakak mau upload produk Lakoko, ya udah hashtagnya itu Lakoko, kemudian ditambahkan juga, boleh ditambahkan juga hashtag yang sedang viral gitu ya, dan juga gunakanlah sound yang sedang viral juga boleh banget gitu. Itu nanti peluang untuk followersnya nambah, kemudian dilihat oleh masyarakat luas itu lebih banyak gitu kalau misalkan menggunakan tips-tips tadi gitu ya. Mungkin kalau yang membuat sebelum membuat konten itu agar mudah, itu lihat juga nih, misalkan ada seperti kreator yang setipe nih sama kita, dia tuh gimana sih pola-polanya. Nah, kita bisa amati nih sambil belajar dan juga dimodifikasi gitu. Iya, itu jadi juga bisa banget. Jadi kita bisa follow ini ya, konten-konten kreator kan udah banyak banget nih. Banyak banget konten kreator yang mungkin ya apa kontennya itu dia estetik ataupun mungkin nih kok reconnecting. Oke. Mas, ini kenapa ya? Coba dilihat dulu deh. Ini kelihatan nggak ya? Iya, kayak Sorry. Bentar ya Kak, sepertinya ada gangguan sinyal. Ini sih tuh nggak apa-apa di situ. Itu kelihatannya gimana? Normal. Ini udah kelihatan slide-nya juga ya? Ini kelihatan ya Kak ya, tetap slide-nya dan juga tampilannya kita. Oke, nah mungkin kita sambil baca-baca dulu aja ya. Ini yang penting apa namanya, konten kita kelihatan ya. Enggak, soalnya kalau yang di situ kayak nggak kelihatan. Ya udah kalau misalkan. Hilang slide-nya. Hilang slide-nya, Kak. Oke, sebentar ya Kak. Gelap ya. Soalnya memang baru diperbaiki nih. Oke, nah ini kalau misalkan di Facebook tadi kayaknya slide-nya kelihatan, nggak kelihatan apa-apa, Kak. Oke. Tetap kakak-kakak tetap kelihatan, tapi mungkin slide-nya ya yang nggak kelihatan ya. Nah, ini udah kelihatan kali ya sekarang ya. Oke, ini udah kelihatan nih, udah ada. Oke, kita lanjut ya. Sorry tadi ada kesalahan teknik sedikit gitu. Jadi kita mulai lagi nih. Yuk, yang tanya-tanya langsung ya. Ini kita gimana ya? Pengen lihat di situ gitu. Oke, pakai laptop kali ya. Oke, mungkin Mas boleh tolong. Oke, nah ini apa namanya? Ada HP nggak ya? Buat yang Facebook kami mau lihat komentar-komentar di HP. Supaya di bisa HP aja, biar gitu kami yang scroll sendiri aja. Gitu. Karena tadi pertanyaannya banyak banget ya, karena tapi mungkin kelewat. Iya, jadi kelewat gitu. Jadi ini kita mau cek-cek apa namanya? Komentarnya gitu. Oke deh. Oke. Nah, untuk yang sudah komentar ini kita baca dulu ya satu-satu ya. Banyak banget nih yang komentar. Tunggu sebentar, ini gimana ya? Cara lihat scroll-scrollnya gimana ya? Overview ya. Oke, tunggu sebentar ya.
Oke, nah gak pinter main HP kak, pinter-pinteran insya Allah siap belajar lebih dalam. Nah itu bagus banget ya kalau misalkan kakak-kakak mau belajar lebih dalam lagi mengenai hal ini, itu gak apa-apa banget karena kita di sini sama-sama belajar loh, jangan salah. Karena kita juga sama-sama belajar bukan berarti kita lebih baik daripada kakak, enggak, karena kita di sini juga sama-sama belajar. Bahkan di sini tadi kita Ada udah yang- lihat ya, Iya, yang sharing udah juga sharing tuh. gitu. Ternyata di sini ada ratu TikTok juga nih gitu. Gelap lagi ya kak ya. Iya, tunggu sebentar ya kak karena ada kesalahan teknik sedikit. Ini kita sambil lanjut aja ya. Yang penting kita kelihatan lah ya. Iya, yang penting kita mungkin kedengar suaranya juga Kedengar ya. suaranya ya. Gitu. Oke, ini kita lihat pengen lihat komentar-komentarnya nih loh. Banyak banget kayaknya komentarnya. Mungkin saya bacakan di situ, Mbak Amel yang jawab ya. Oke, saya pindah ke sana dulu, saya akan scroll dulu. Mbak Dian udah ada. Udah ada. Iya. Oke deh, aku sampai ke sana deh lihat ininya ternyata di sini. Oke, view komen ya. Iya, oh, iya. Udah. Ini aja Oke. ke atas. Ini kita sambil mau lihat-lihat ya. Tadi tuh komentarnya tuh banyak banget dan bagus-bagus loh. Kita ketinggalan sampai Iya. ketinggalan ininya apa namanya? Komentar-komentarnya gitu. Kak, kasih link di Telegram buat belajar di sosmed dong, seperti IG, WA, dan TikTok. Nanti kita kasih linknya ya. Setelah ini nanti pasti kita kasih. Nanti ditematkan gitu. Disematkan nanti setelah ini mungkin juga ada materi juga dari Pak Wuri dan juga Pak Agus ya. Iya. Gitu. Nah, kemudian ini banyak banget nih yang ngerangkum, ada dari Kak Gita Mulyani, ada Kak Aulia Ama, ada Kak Sinta Larasati gitu ya, ada Kak Kristina Catur. Makasih banget ya kakak ya udah dirangkum nih materi-materi dari kita. Iya, Gitu. jadi bantuin temennya yang lain juga nih. Bantuin temennya, mungkin yang tadi nggak nyimak pengen langsung lihat Iya, komentar, langsung udah baca. ada langsung baca gitu. Mbak, gimana sih caranya biar dapat follower dan bagaimana video kita bisa masuk FYP? Ini tadi udah kita Iya. jelaskan juga, tapi mungkin kita coba jelaskan kembali ya, bahwasanya untuk cara biar dapat followers itu nantinya harus rajin-rajin bikin video, kemudian juga hashtag harus sesuai seperti itu agar nantinya bisa segera FYP gitu ya. Jadi harus konsisten. Terus kalau perlu nih buat konten itu menggunakan sound itu yang sedang viral. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini kita lihat-lihat lagi ya. Dari Kak Gita Mulyani, wajib coba nih aplikasi TikTok biar makin ngena ke konsumen. Iya bener banget ya. Jadi kakak bisa coba buat ke aplikasi TikTok juga biar nantinya dapat nge-reach konsumen yang lebih banyak gitu, nggak cuma di FB tapi juga bisa langsung ke TikTok juga. Iya, apalagi pengguna TikTok itu sesuai banget nih sama value marketnya dari Lakuko maupun Luke gitu ya. Jadi anak-anak muda, dewasa yang udah mulai tahu nih pentingnya pakai skincare, pakai body care, terus pakai make up. Nah, jadi lengkap deh pokoknya, tinggal di-upload seperti itu, lalu nantinya di-share lagi ke konsumennya biar konsumennya lebih tahu, lebih paham gitu, sehingga dia langsung pengen auto beli deh pokoknya kayak gitu ya. Nah, kemudian aku siap belajar TikTok biar dapet cuan nih, walaupun sekarang belum bisa sama sekali. Mantep banget, pokoknya kakak-kakak jangan patah semangat buat belajar gitu ya. Suka banget sama semangatnya. Semangatnya, pokoknya harus semangat buat belajar gitu ya. Nah, kemudian dari Kak Lilis Nadia,
harus semangat buat upgrade ilmu ya Kak, biar gak ketinggalan zaman, karena zaman semakin maju. Kalau kita pakai cara lama kita ketinggalan jauh. Nih benar banget Kak Lilis Nadia ya. Kak Lilis Nadia bagus banget. Kayaknya sering banget juga aktif komentar. Iya. Mungkin Kak Lilis Nadia, terima kasih ya kalau Kak Lilis Nadia mendengarkan. Kak Lilis Nadia dapat giveaway juga. Jadi kita tambahkan lagi satu giveaway ya. Boleh Buat nih. Kak Lilis Nadia. Ini saya catat gitu ya buat Kak Lilis Nadia. Kak Lilis Nadia silahkan langsung chat di di CMCK official ya, iya. buat alamatnya, terus nomor teleponnya, dan juga produknya itu. Iya, bener banget Giveaway. gitu. Jadi kita tambahkan satu giveaway buat sesi 2. Oke ya. Sip. Terima kasih juga Kak Lilis udah aktif banget loh sama kakak-kakak yang lainnya juga, disimak, diberikan review gitu Dan ya. juga Mantep banget. sharing gitu. Sharing itu paling penting, sharing, karena kita di sini sama-sama belajar ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Gitu. Siap belajar bikin konten TikTok yang menarik Kak, biar bisa menghasilkan cuan tiap hari. Mantap. Salam cuan deh pokoknya. Oke, mantap banget nih dari Kak Nia Daniawati. Kayaknya Kak Nia Daniawati kemarin juga aktif banget nih ya. Dan kayaknya juga udah dapet giveaway yang kemarin deh, kalau nggak salah. Ya gitu, mantep banget deh gitu. Nah ini terus kemudian Kak Christina Catur, siap belajar buat TikTok Kak, karena aku gaptek banget. Nah di sini kita sama-sama belajar kok, nggak ada yang gaptek pokoknya, karena kita di sini sama-sama belajar, sama-sama dari awal deh. Iya. Gitu. Ini perkenalan banget nih. Jadi Perkenalan kalau banget. misalkan sekarang tertarik nih, bisa langsung daftar gitu. Bisa langsung gitu ya. Nah, gak pinter main HP Kak, pinter-pinteran insya Allah siap belajar lebih dalam kayak gitu ya. Bener banget. Jadi memang Mas Masalah terlalu lampunya terlalu. gak usah dimatiin aja. Oke, nah ini memang kita harus upgrade ilmu juga ya. Jadi kakak-kakak juga sama-sama lah kita belajar seperti itu. Oke, nah kemudian mungkin ada pertanyaan lagi ya, kakak-kakak bisa tanyakan. Mumpung kita memang membuka sesi 1 jam untuk tanya jawab, biar kita sama-sama semakin paham kayak gitu. Udah. Alhamdulillah ternyata banyak teman di sini yang belum bisa TikTok. Berat, belum terlambat untuk belajar. Bener banget nih Kak Eka Handaya nih. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar ya, karena memang kita di sini sama-sama belajar gitu. Biar nantinya kita sama-sama sukses gitu. Iya. Sukses sama-sama kayak gitu ya. Jadi di sini nggak ada yang mengajari, tapi semuanya nih belajar gitu Mbak Dia. Bener Kak, supaya FYP berapa kali sehari sih Kak buat konten kayak gitu. Nah sebenarnya kalau berapa kali sehari itu balik lagi ya tadi, yang tentunya harus lebih rajin-rajin gitu ya. Kemudian juga tadi gunakan hashtag yang sedang viral, kemudian juga ditambahkan hashtag yang sesuai konten yang sedang diupload kayak gitu ya. Nah terus juga dari Kak Nur Aini, alhamdulillah banget dapat ilmu buat TikTok, siap belajar buat TikTok. Widih, mantep banget nih Kak Nur Aini ya. Langsung segera dicoba nih buat Langsung TikToknya. segera dicoba gitu. Alhamdulillah nambah ilmu lagi, alhamdulillah gitu ya. Karena kita sama-sama belajar, karena tadi banyak juga nih di-share ilmu-ilmu dari kakak-kakak sekalian gitu ya. Kak, bagi tipsnya dong, kok jualan di TikTok biar kalau jualan di TikTok biar makin nyangkut ke konsumen. Nah, tentunya yang pertama itu tadi ya, dipersiapkan dulu kontennya dulu gitu. Harus dipersiapkan profile dari TikToknya juga biar lebih menarik seperti itu. Kontennya juga harus yang bagus dan kontennya menarik. juga harus bagus, menarik ya, biar nantinya
segera FYP seperti itu. Dan juga kalau misalkan memungkinkan bisa juga ads gitu ya. Iya, Jadi kalau iklan. misalkan bisa iklan juga seperti itu. Oke. Nah, kemudian kakak-kakak kalau misalkan cara buat kontennya masih bingung. Nah, kalau masih bingung langsung join aja di Telegram kita. Nanti kita akan sematkan link Telegramnya ya. Nanti kakak-kakak nanti akan disematkan link Telegramnya biar nantinya kakak-kakak juga bisa join. Nah, di link Telegram itu nanti di sana kita udah ada beberapa konten yang kakak-kakak bisa resharing juga, di reshare lagi kayak gitu. Mungkin nggak cuman ke TikTok nih, tapi bisa ke Mm-mm. WhatsApp atau Facebook ataupun Instagram juga gitu. Gitu ya. Nih Kak, gimana sih cara membuat konten yang menarik dan menjadi magnet closing? Nah itu tadi ya, pilih kakak-kakak dulu tuh harusnya diamati dulu kalau misalkan memang ini ya basic banget gitu, maksudnya beginner banget atau pemula Iya, gitu pemula ya, banget. pemula banget. Kalau pemula banget itu kakak bisa download dulu deh TikToknya, dilihat dulu, oh seperti ini ya, diamati dulu gitu, barulah nanti setelah diamati kemudian bisa ditiru lalu dimodifikasi. Kayak gitu. Jadi kita nggak usah langsung auto bikin konten dulu, tapi kita amati dulu kira-kira nih yang tren ini tuh apa sih, kayak gitu ya. Gitu. Ditunggu Kak link Telegramnya ini. Mana ya link Telegram? Kita lihat aja lah di sini ya. Oke, bentar ya Kak ya. Oke, kita cari dulu ya. Bagaimana nih? Oke. Ini kita mau kopas dulu ya untuk link medianya. Nanti kita setelah ini kita bakal share untuk linknya gitu. Aku share di situ aja kali Iya. ya. Oke, tunggu sebentar ya. Setelah Sebentar ini kita ya. bakalan share. Oke, nah mana Mbak Mel? Nggak bisa. Oke, ini. Oke, nanti setelah ini kita bakal share. Tunggu sebentar ya, kakak-kakak. Nah. Oke deh, wait sebentar. Kita share dulu. Ini mungkin sambil dilihat ya untuk komentar-komentar yang lainnya. Oke, nah sudah untuk linknya ya. Ini udah kita share ya linknya. Nanti kakak-kakak bisa langsung copy link tersebut, bisa minta tolong dipin. Linknya itu sudah kita share ya, kita pin, dan kakak-kakak bisa langsung join aja di link-link tersebut seperti itu. Oke, mungkin sepertinya kalau kakak-kakak sekalian di sini sudah ini ya, sepertinya udah pada paham-paham juga ya mengenai materi kita. Terima kasih juga untuk kakak-kakak yang sudah join hari ini. Terima kasih banget udah join. Semoga di next nantinya kita bisa bertemu kembali. Mohon maaf jika banyak kendala-kendala ya, entah itu dari jaringan, kemudian juga dan sebagainya. Kami juga memohon maaf. Nanti di next waktu mungkin kali ya, kalau misalkan ada kesempatan lagi mungkin kita bisa ketemu lagi langsung, ya. Ketemu langsung kayak gitu. Oke, dan misalkan nanti kakak baru kepikiran nih untuk ada pertanyaan, itu bisa juga tanya melalui di Telegram. Jadi gitu di Telegram itu kakak bisa banget langsung tanya jawab bersama kita gitu ya, apapun mengenai produk Laku Koluke gitu deh. Terima kasih. Dan jangan lupa tadi yang sudah kita mention juga untuk kelas malam ada ya Pak ya? Oke, jadi untuk kakak-kakak sekalian jangan lupa untuk ada kelas malam jam 19.00 ya Pak ya.
Jadi jangan ketinggalan juga di next kelas yaitu jam 19.00 gitu ya. Jangan lupa dan tentunya selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dadah. sore. Sampai